Satset Rek, Ramadan Sananta jadi solusi striker lokal Persebaya. Tavares paham caranya. Persebaya Surabaya kembali menyita perhatian jelang pekan ke-20 Super League 2025-2026. Kebutuhan akan striker murni membuat nama Ramadan Sananta mendadak ramai dibicarakan sebagai opsi realistis dan relevan. Rumor tersebut muncul di tengah kondisi lini depan Bajul Ijo yang belum sepenuhnya stabil setelah putaran kedua. Kehilangan beberapa pemain membuat Persebaya perlu solusi cepat dan tepat. Ramadan Sananta yang kini memperkuat di PMFC Brunei Darussalam dinilai cocok mengisi celah tersebut. Statusnya sebagai striker lokal timnas menjadi nilai tambah yang sulit diabaikan. Isu ini makin kuat karena adanya faktor Bernardo Tavares. Pelatih Persebaya itu pernah bekerja sama dengan Sananta di PSM Makassar musim 2022-2023 dan memahami betul karakter sang penyerang. Pada periode tersebut, Tavares sukses mengubah Sananta menjadi striker tajam. Hasilnya 11 gol semusim dan peran penting dalam perjalanan PSM meraih gelar juara Liga 1. Saat ini Persebaya masih mencari formula ideal di lini depan. Malik Rizaldi sempat dicoba sebagai solusi darurat, namun kebutuhan target man sejati tetap terasa dalam skema permainan tim. Sananta dianggap mampu menjawab kebutuhan itu karena gaya mainnya agresif, cepat dan efektif di kotak penalti. Karakter ini sejalan dengan filosofi permainan Tavares. Pergerakan transfer Persebaya juga sedang dinamis. 6 pemain dilepas di putaran kedua dan 4 pemain asing baru didatangkan, yakni Bruno Paraiba, Jefferson Silva, Pedro Matos, dan Gustavo Fernandes. Rumor Sananta semakin diperkuat laporan media internasional. Nama Ramadan Sananta mulai dikaitkan dengan Persebaya Surabaya, tulis Transfermarkt di media sosial X Senin 2 Februari 2026. Musim ini Sananta mencatatkan 4 gol dan 2 assist dari 19 laga bersama DPM FC Brunei. Meski tak spektakuler, pengalamannya di level internasional tetap memberi nilai strategis. Dengan rekam jejak bersama Tavares dan kebutuhan mendesak tim, Sananta dinilai sebagai solusi striker lokal yang masuk akal. Tinggal menunggu langkah lanjutan dari manajemen Persebaya. Bruno Moreira akui Persebaya lagi macet, butuh goal getter sejati. Persebaya Surabaya kembali tersendat di kandang sendiri. Dominasi permainan tak berujung manis, dan sinyal masalah di lini depan kini makin terasa jelas jelang fase krusial kompetisi. Pekan ke-19 BRI Super League 2025-26 menjadi momen pahit. Bajul Ijo gagal meraih poin penuh usai ditahan Dewa United Banten FC di Stadion Gelora Tomobunto. Hasil imbang itu terasa menyakitkan karena Persebaya tampil dominan sepanjang laga. Alur serangan mengalir deras namun tak diiringi bertajaman saat memasuki kotak penalti. Di hadapan Bonek dan Bonita, harapan 3 poin berubah jadi 1 angka. Situasi ini menambah daftar pekerjaan rumah yang harus segera dibereskan oleh tim. Secara statistik Persebaya unggul jauh. Total tembakan 11/4 dan peluang tercipta 5/2 menunjukkan kontrol permainan ada di tangan tuan rumah. Sentuhan di kotak penalti lawan bahkan mencapai 33 kali. Angka tersebut jauh meninggalkan Dewa United yang hanya mencatatkan 16 sentuhan di area berbahaya. Distribusi bola ke sepertiga akhir juga impresif, dengan 52 operan. Intensitas serangan Bajul Ijo terlihat jelas sejak menit awal hingga akhir laga. Namun semua data itu seakan kehilangan makna. Dari sekian banyak peluang, hanya 2 tembakan tepat sasaran yang dilepaskan, sama persis dengan catatan tim tamu. Efektivitas menjadi persoalan utama. Dominasi tanpa gol membuat Persebaya kesulitan mengunci kemenangan, meski permainan terlihat lebih hidup dan agresif. Bruno Moreira tak menutupi rasa kecewanya usai laga. Sebagai pemain depan, ia menyadari betul masalah yang sedang dihadapi timnya saat ini. Ya, ini bukan hasil terburuk, tetapi juga bukan hasil terbaik. Kami bermain di kandang, di depan pendukung kami, jadi kami mengharapkan 3 poin, ujarnya. Pernyataan tersebut menggambarkan ekspektasi tinggi yang belum terwujud. Bermain di kandang seharusnya menjadi keuntungan besar bagi Persebaya. Bruno menegaskan bahwa kerja keras sudah ditunjukkan seluruh pemain, namun usaha itu belum cukup untuk mengubah peluang menjadi gol. Semua orang bekerja dengan keras, tetapi kami perlu menemukan cara untuk mencetak gol untuk menjadi lebih baik, tambah Bruno. Ucapan itu menegaskan kebutuhan akan sosok goal getter sejati. Persebaya dinilai perlu penyerang yang benar-benar klinis di depan gawang. Matur nuwun kenangannya. Di Medimov mulai petualangan baru. Bonek kirim doa dari Surabaya. Senyum di Medimov mengiringi langkah barunya di Eropa.
Bek yang sempat memberi warna di lini belakang Persebaya itu, kini membuka lembaran anyar bersama FK Bilis di Liga Albania. Kepastian kepindahan Dimov hadir tak lama setelah Persebaya melepasnya pada bursa paruh musim Super League 2025-2026. Kiprah singkatnya bersama Green Force memang berakhir cepat, namun meninggalkan kesan tersendiri. Selama berseragam hijau, Dimov dikenal disiplin dan lugas dalam bertahan. Ia datang membawa pengalaman Eropa dan berusaha beradaptasi dengan atmosfer kompetisi Indonesia yang penuh tekanan. Pengumuman resmi transfer Dimov disampaikan langsung oleh FK Bilis. Klub Albania itu menyambut sang bek dengan optimisme tinggi karena rekam jejaknya yang dinilai konsisten di berbagai tim. Dalam pernyataan klub, FK Bilis menyoroti status Dimov sebagai pemain berpengalaman yang terbiasa tampil di level kompetitif dan dipercaya memegang peran penting di lini pertahanan. Patut dicatat bahwa dia selalu menjadi pemain inti di setiap klub tempat dia bermain. Lanjut pernyataan resmi FK Bilis. Kalimat tersebut menegaskan alasan kuat di balik keputusan merekrut ex-bek Persebaya Surabaya. Dimov dianggap sosok yang siap memberi stabilitas sekaligus kepemimpinan di atas lapangan. Bagi Dimov, hijrah ke FK Bilis menjadi momentum penting untuk menjaga karirnya tetap berada di jalur Eropa. Ia melihat ini sebagai kesempatan membuktikan kualitasnya di lingkungan baru. Petualangan di Albania juga membuka peluang bagi Dimov untuk kembali menunjukkan performa terbaik. Pengalaman lintas negara menjadi modal berharga dalam menghadapi tantangan baru. Di sisi lain, kabar ini langsung memantik respon hangat dari bonek. Meski tak lagi membela Persebaya, dukungan tetap mengalir sebagai bentuk apresiasi atas dedikasinya. Ucapan perpisahan dan doa ramai disampaikan di media sosial. Bonek berharap Dimov sukses dan mendapat menit bermain reguler di klub barunya. Perpisahan ini menunjukkan bahwa hubungan pemain dan supporter tak selalu putus saat kontrak berakhir. Kenangan singkat Dimov di Surabaya tetap membekas. Kini Dimov melangkah dengan harapan baru. Sementara dari Surabaya, Bonek mengiringi kepergiannya dengan doa dan pesan sederhana. Matur nuwun atas kenangannya.